Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel TV Laskar Kristus. Dan kali ini teman-teman kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa sekali dari seorang muslim asal Aceh. Dia adalah pemuda yang sangat taat, bahkan punya sertifikat kelulusan daripada pembacaan Al-Quran dan juga tentang keimanannya di dalam Islam, teman-teman sekalian. Dan kali ini dia bersaksi bahwa dia benar-benar sudah menjadi pengikut Yesus Kristus. Karena apa? Karena baginya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Karena Alkitab catat, bukanlah kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita untuk menjadi percaya dan layak menerima kehidupan yang kekal yang sudah dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Karena keselamatan, Bapak Ibu sekalian, bukan karena kita suci, bukan karena amal ibadah, bukan karena kita bersedekah dan macam-macam ya tentang aturan-aturan agama, tetapi yang menyelamatkan kita adalah ketika kita menaruh iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang telah menjadi kurban sejati dalam penghapusan dosa umat manusia dalam rangka mendamaikan manusia dengan Allah. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih. Puji nama Tuhan, mari kita langsung saja untuk melihat kesaksiannya. Saya diberkati dan saya mau saudara juga diberkati. Berikut videonya. Dinas Pendidikan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam ya. Dinas Pendidikan Nanggro Aceh Darussalam ya kan. Sertifikat baca Al-Qur'an tingkat sekolah dasar ya. Tahun pelajaran 2008-2009 ya. Yang bertanda tangan di bawah ini sekolah dasar atau madrasah ibtidayah menerangkan bahwa nama saya nih ya, Finda Hidayatsyah, dinyatakan mampu membaca Al-Quran berdasarkan hasil penilaian sekolah atau madrasah yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nih foto gue nih, lihat nih, mirip nggak sama gue? Ya enggak kan? Baik ya, jangan lupa pernah bersyukur ya setiap harinya, karena perlu kita tahu bahwa setiap harinya kita mendapatkan berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan kita. Tuhan itu sangat baik banget gitu. Ketika kita berbuat dosa pun Tuhan masih memberkati kita gitu. Makanya jangan pernah lupa mengucapkan syukur setiap harinya gitu. Berkat apa yang kita dapatkan setiap harinya dari Tuhan? Dengan kita berhembus nafas, menghirup udara, makan, minuman, tempat tinggal, itu udah berkat gitu. Hal-hal yang gak kita sadari itu udah jadi berkat itu ya kan. Nah jadi pada video ini aku sedikit menjelaskan tentang masa sekolah akunya. Jadi pada intinya jangan pernah lupa bersyukur dulu nih ya. Jadi di video ini aku sedikit menceritakan tentang masa aku sekolah gitu. Dan kemarin juga banyak mempertanyakan bahwa masa sih dia seorang muslim dulunya, masa sih dia lulusan madrasah aliyah gitu, kok dari wajahnya nggak mirip orang Aceh ya, kok logatnya nggak mirip logat Aceh ya gitu ya kan. Banyak mempertanyakan seperti itu gitu. Terus namanya juga, kok namanya nggak ada nama-nama muslimnya gitu ya kan. Oke, saya akan menjelaskan sedikit satu persatu ya di sini ya. Dari nama saya itu nama Finda Divio Nathanael itu adalah nama baptis saya. Itu nama baptis saya. Dan nama sebelum baptis, dan ketika aku masih di muslim, itu Finda Hidayatsyah. Nanti aku bakal show itu. Aku bakal tunjukkan nanti nama itu. Nah, jadi kalau untuk dibilang asal Aceh, orang nggak banyak percaya gini. Dia tinggal di timur, ada juga yang nggak mirip orang timur. Dia Batak, belum tentu juga dia mirip Batak, ya kan? Tanpa kita sadari bahwa muka dia kayak, ini mukanya muka Jawa ya. Pas kita tanya, dia seorang Batak, dia seorang India, jadi kayak
please be smart dong gitu ya, please be smart dong. Jadi kayak jangan pernah melihat jangan pernah melihat orang itu asal orang itu dari wajahnya gitu ya kan, asal dari orang itu dari wajahnya. Siapa tahu dia juga ada campur, kan kita nggak tahu gitu. But aku sendiri nggak ada, kalau dibilang darah campuran, aku nggak ada darah campuran sama sekali. Bah kalau dibilang muka aku nggak mirip Aceh, ya gue juga sadar sih, aku juga sadar bahwa ya memang muka aku nggak ada mirip-mirip muka Acehnya. Bahkan ketika aku masih kecil pun muka aku tuh Chinese banget. Nanti aku bakal tunjukin foto waktu aku kecil. Nah, terus dari nama aku udah jelasin ya. Sebenarnya sih aku kalau untuk ini sebenarnya nggak mau sebenarnya untuk mengklarifikasikan tentang ini gitu. Cuma ada beberapa hal yang kayak ya sudahlah, daripada nanti terjadi pengiringan opini gitu ya. Banyak karena saat ini tuh banyak banget udah yang mengiringi opini yang tidak gitu ya kan. Jadi lebih baik saya jelaskan aja gitu. Lagian saya juga berpikir kayak ya udah sih, itu kan nggak ada hal yang saya sembunyikan sih gitu, nggak ada hal yang saya sembunyikan, nggak ada hal yang saya tipu gitu, nggak ada hal yang saya mengarang. Ini tuh bukan masa zaman dulu ya, harus ketika mau tidur harus didongeng dulu, ngarang dongeng dulu biar anak tidur. No ya, nggak ada ya. Gue apalagi aku tipikal orang yang memang nggak yang namanya AA gitu, BB gitu. Jadi berbicara apa adanya gitu. Dan dari nama aku bakal tunjukin salah satu ini sertifikat. Dan untuk sertifikat sekolah di kuliah dan juga aku juga banyak ya. Ini banyak banget sertifikat aku. Jadi aku mau tunjukin salah satu sertifikat aku. Kayaknya sertifikat ini ada. Ini dulu ya. Sertifikat baptis. Sertifikat baptis ini ya ada, bisa lihat ya. Vinda di Vio Nathanael, Sunday Juli 22 2018 ini baptis. Nah, aku dapat 2 karena aku pakai nama asli 1 dan nama asli 1, nama baptis 1 gitu. Dan ini asli langsung dari gereja yang tempat aku dibaptis gitu. Nah, untuk nama aslinya ini ya, bisa lihat ya, Vinda Hidayatsyah ya, sama nih. Nah, itu kan suara pasti mungkin nggak percaya juga ya. Oke, saya tunjukin lebih jelas lagi. Ini adalah sertifikat ketika aku masih SD. Jadi kita itu setelah ada tes ngaji, untuk mau lihat kemampuan mengaji bisa atau tidak gitu. Dan saya mendapatkan sertifikatnya. Saya baca. Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ya. Dinas Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam ya kan. Sertifikat baca Al-Quran tingkat sekolah dasar ya. Tahun pelajaran 2008-2009 ya. Yang bertanda tangan di bawah ini sekolah dasar atau madrasah ibtidayah, menerangkan bahwa nama saya nih ya, Vinda Hidayatsyah, dinyatakan mampu membaca Al-Quran berdasarkan hasil penilaian sekolah atau madrasah yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nih foto gue nih, lihat nih, mirip nggak sama gue? Ya enggak kan? Kayak Chinese banget muka aku, coba bayangin, Chinese banget dulu muka aku tuh gitu. Padahal gue gak ada keturunan Chinese gitu, ya kan? Terus untuk yang lainnya di masa sekolah, untuk jadi jelas ya. Terus kemarin juga ada nih, masa sih lulusan madrasah aliyah gitu, sertifikat ada juga kok ijazah. Ini ijazah ya. Saya nggak bakal tunjukin ini madrasah mana, saya nggak mau tunjukin. Yang jelas saya akan tunjukin kalau ini adalah madrasah aliyah. Ya, bisa lihat ya. Bisa ya. Oke, ini madrasah aliyah, bisa lihat ya, madrasah aliyah ya.
nama aku. Bisa lihat ya, nama aku Vinda Hidayatsyah, lulus ya. Bisa lihat kan, Madrasah Aliyah gitu. Nah, kalau untuk nilai-nilai aku juga program IPA juga waktu itu. Nah, kalau untuk yang lainnya juga masih banyak sih sebenarnya ya. Kayak KTP aku juga masih KTP Muslim, masih KTP Aceh, dan saya lupa soal ada di dalam gitu. Nah, jadi kayak ini juga kalau untuk prestasi yang pernah saya raih juga banyak, nggak banyak banget sih, tapi adalah ketika di SD, SMP gitu ya. Di SD nggak sih, SMP sama SMA gitu. Nah, ini juga ada kemarin juga kayak ada yang mempertanyakan gitu, kok emang dibully apa sih masa sekolah? Jadi gini, aku tipikal orang yang dulunya itu nggak mudah bergaul sana sini gitu. Aku nggak mudah bergaul sana sini, dan aku nggak yang namanya kayak, kan biasa orang-orang di kampung kita gitu ya. Orang-orang di kampung kita kan biasa kayak kalau berteman si A datang, ayo gerombolan datang nih, kayak geng-gengan gitu, tau gak sih? Bertemannya tuh harus geng-gengan gitu. Terus si ini ada rencana main apa ini, mau apa gitu kan. Jadi kayak sering bareng gitu. Nah, aku kan tipikal orang yang memang satu sisi karena aku banyak bantu keluarga aku di rumah gitu. Terus kalaupun event pun aku main juga aku jarang gitu. Dan aku lebih juga aktif di sekolah gitu. Dari SMP aku ngikut pramuka, pernah ikut pramuka, OSIS, belum lagi ada lomba-lomba apa di itu, belum lagi les gitu ya pas di SMP gitu. Pas di Madrasah Aliyah juga kayak gitu. Jadi aku bener-bener sibuk dengan sekolah aku gitu. Dan di sekolah juga kayak banyak orang yang nggak suka dengan aku gitu. Banyak orang yang nggak suka dengan aku ya, mungkin dari nama banyak pengejakan dari nama aku ya, karena Vinda itu kan kalau kita bilang namanya itu kan kayak nama cewek ya, kayak nama cewek. Terus aku juga sering bergaul sama cewek-cewek dulu, sering bergaul dengan cewek-cewek. Bukan nggak bergaul sama cowok juga, enggak. Saya juga bergaul sama cowok gitu. Cuma posisinya gini, saya bergaul sama cowok ada bukan batasnya, apa sih namanya, kayak ketika gue aktif sama cowok-cowok itu kayak ya di sekolah aja gitu. Di luar sekolah ya, di luar sekolah kayak di kampung-kampung aku itu, jadi kayak cowok ya udah gitu lah. Aku sama teman-teman ya apa di lingkaran rumah gue itu kan banyak teman-teman yang cewek gitu ya, tetangga gue kan banyak yang cewek gitu. Jadi ya palingan kayak aku keluar rumah kayak ke belakang rumah, ke samping rumah gitu ya kan. Jadi wajar loh ketemu sama mereka. Jadi banyak lah pengejekan seperti itu. Belum lagi waktu itu waktu masa SMP aku juga pernah, dimana aku pernah diludahin sama 2 cowok orang kampung saya sendiri pun. Di situ juga pernah, tanpa ada masalah apapun, saya pernah diludahin sama orang ya. Saya pernah diludahin dari itu. Sebenarnya saya nggak mau mengingat itu. Cuma aku udah memaafkan mereka. Apapun yang pernah saya dapatkan di masa lalu saya memaafkan mereka semua gitu. Saya memaafkan mereka semua. Makanya buat teman-teman yang pernah ataupun saat ini sedang berada di di posisi aku, pernah ada di posisi yang aku cerita sekarang ini. Buat teman-teman yang di rumah misal ada di posisi yang pernah saya yang saya ceritakan ini, coba jangan pernah takut. Mau kalian dihina, mau kalian dicaci, bahkan diludah pun, seperti saya pernah diludahin sama 2 orang waktu ketika itu. Terus dibully, jangan pernah menjadikan itu sebagai ancaman buat keselamatan pendidikan kamu gitu ya. Jangan menjadikan itu alasan untuk kamu untuk tidak bersemangat untuk mencapai prestasi kamu di masa kamu sekolah ya, di sekolah kamu. Jangan. Kenapa? Aku sendiri gini, kayak seperti di part 1 pernah aku cerita bahwa tetap harus semangat. Jadikan bulian, cacian, makian, dan hinaan mereka itu sebagai motivasi untuk kamu lebih semangat lagi untuk mencapai prestasi kamu. Nih, kayak
di SMP aja, untuk prestasi juga aku sedikit membahas tentang prestasi yang aku raih gitu. Di 2011 ini sertifikat 2011, Global Host Ikatan Alumni Universitas Brawijaya ya. Ini sertifikat Olimpiade Matematika dan Sains tingkat nasional. Terus di 2013 ini pas aku udah di Madrasah Aliyah, aku juga pernah ikut. Bisa lihat ya, Global Host English for Academic Olympic, bukan, English for Academic Purpose. Ini yang dibikin Global Host dari Ikatan Alumni Universitas Brawijaya juga tahun 2013 ya, 2013 bisa lihat nih ya. Dan ini juga ada Global Host juga ini bukan, yang satu lagi mana tadi? Oh ini. Yang ini Global Link National English Olympic. Ini sertifikat tahun 2014. And this program is supported by Udayana University Bali, tahu ya Udayana ini. Jadi ini program dari mereka gitu. Dan ini National English Olympic juga. Banyak sih untuk itu. Terus kayak banyak sih sertifikat, kalau dibahas itu banyak banget sertifikat gue sih ya. Kalau untuk prestasi yang pernah gue capai gitu. So buat teman-teman di sini, aku bukan ngajang pamer prestasi di sini. Cuma aku mau ngasih semangat buat kalian bahwa pada dasarnya apapun yang orang katakan tentang kamu, apapun orang-orang yang menghina kamu, orang-orang yang merendahkan kamu, percaya bahwa orang yang mengatakan kamu, yang merendahkan kamu, yang menghina kamu, pada dasarnya adalah mereka lupa bahwa hinaan mereka dan dengan cara mereka merendahkan orang dan hinaan orang itu adalah kosakata hina dan rendah yang mereka lontarkan buat orang lain. Pada dasarnya adalah itu buat mereka sendiri. So kalian jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, tetap semangat. Apapun yang sedang kamu lalui gitu, percaya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Itu aja. Jadi kayak jangan pernah menyerah deh. Jangan menyerah. Aku selalu bilang kayak, ketika kamu merasa lelah, ketika kamu merasa capek, ketika kamu merasa bener-bener nggak berdaya gitu ya, atau gimana sih, kayak posisi kamu tuh kayak selalu gagal. Aku selalu bilang sama kalian, coba deh tetap terus bangkit lebih banyak 1 kali dari jumlah kamu gagal. Misal kamu gagal 10 kali, ya udah kamu bangkit ke 11 kali gitu. Kamu bangkit 1 kali dari 11 kali ya. Bangkit 15 kali, gagal 15 kali, bangkit 16 kali gitu. Pokoknya lebih banyak 1 kali lah. Lebih banyak 1 kali dari jumlah kamu gagal gitu. Itu artinya apa? Artinya jangan pernah menyerah gitu ya. Kalian adalah orang-orang yang bukan kalian ya, kita semua sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki pikiran yang sama gitu. Cuma kenapa banyak orang yang tidak benar-benar bisa menggunakan itu gitu untuk mereka gitu ya. Terus untuk membahas logat nih ya, tadi lupa logat juga kayak, kenapa sih kok logat dia itu kayak logat Medan gitu ya? Kok logatnya kayak logat Betawi, ada yang bilang kayak gitu ya. Gimana nya? Aku logat Medan pun bisa nya. Orang aku dulu kuliahnya di Medan ya kan. Ya bisa lah, temanku juga banyak Batak. Ya. Jadi temanku orang Medan pun banyaknya. Jadi ya bisa lah. Nggak mungkin lah aku nggak bisa bahasa Medan ya kan. Bukan berarti aku bisa logat dan bahasa Medan, bukan berarti aku bukan berarti aku bukan orang Aceh. Lunjir pegah bahasa Aceh kan anjir. Cuma lun tetapkan
di tempatnya gitu. Paham gak sih? Gue menetapkan itu tempatnya. Nggak mungkin kan, seperti saya bilang tadi, nggak mungkin kan saya berbicara dengan orang Timur, orang Jakarta, orang Medan, saya menggunakan bahasa Aceh. Mereka bisa apa? Yang ada ntar mendengarnya gini, bengong gitu. What you say? Itu what you say kata mereka gitu ya kan. Jadi kayak ya saya menempatkan gitu. Jadi gimana ya? Bukan hanjir, lonjir pakai bahasa Aceh. Posisi Ji di Jakarta, lun hanangen orang Aceh. Pas lun tinggal di Bali, hanangen orang Aceh. Ya, artinya ketika saya tinggal di Jakarta, saya tidak memiliki teman Aceh. Pas saya tinggal di Bali, saya juga tidak memiliki teman dari Aceh gitu. Tapi saya masih menggunakan bahasa Aceh ketika misalnya kayak menggunakan WhatsApp nih. Saya kan masih berteman dengan teman-teman sekolah saya yang masih di Aceh, dan teman-teman organisasi juga yang organisasi saya dulu di Aceh gitu. Jadi sama mereka ya kadang ngomong bahasa Indonesia, kadang kita ngomong bahasa Aceh gitu. Jadi kayak coba be smart dong kita. Jadi jangan apa-apa kita langsung ngejudge orang itu yang enggak gitu. Dia bukan orang Aceh, dia begini. Please be smart gitu. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama memiliki pikiran gitu. Jadi coba deh gitu ya. Jadi be a good person gitu, be a good person. Jangan kalian jangan kalian merendahkan orang lain tanpa kalian sadari kalian sendiri lebih rendah dari orang itu. Ini saya bilang ya, kalian menghina mereka untuk terlihat kalian merendahkan mereka untuk terlihat tinggi. Kalian merendahkan mereka untuk terlihat tinggi. Kalian menghina mereka untuk terlihat mulia. Perlu kalian sadari bahwa kosakata hina dan kosakata hina dan rendah itu yang kalian lontarkan buat orang lain, itu ternyata buat kalian sendiri. Dan sedangkan orang yang kalian hina dan orang yang kalian rendahkan ternyata lebih mulia di sisi Tuhannya sendiri. So sekarang coba kita masing-masing membenahkan diri ya. Kita masing-masing membenahkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Stop intoleransi, stop rasis, stop fanatik. Ya. Kita hidup di dunia yang sama. Hanya beda daerah. Ya, kita hidup di dunia yang sama. Hanya beda daerah. Bukan berarti beda daerah kita berbeda. Gimana sih maksudnya ya? Kayak lu di sini. Ketika orang ini datang ke sini, bukan berarti lu harus mengucilkan mereka, bukan berarti kalian harus menindas mereka. Enggak. Coba kalian sadari ya. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda itu bukan untuk berperang, bukan untuk memperdebatkan, tapi Tuhan menciptakan kita berbeda-beda ini untuk bisa saling kenal. Si A bisa kenal si B bisa kenal si A bisa kenal tentang si B bisa kenal tentang si A. Nah, dengan perbedaan ini, dengan perbedaan seharusnya ya, kalau bisa kalian tahu ya, kalau kalian sadari ya, dengan perbedaan inilah yang menjadikan kita satu. Tapi kenapa orang-orang sekarang ini banyak banget yang dengan perbedaan ini mereka malah menjatuhkan satu sama lain gitu. Please stop rasis, stop bullying, stop fanatik, stop intoleransi gitu ya. Jadi cobalah menjadi pribadi yang lebih baik. Daripada kita sibuk-sibuk memperdebatkan hidup orang lain, mengurusi hidup orang lain, lebih baik kita memperbaiki diri kita sendiri. Tanya ke diri kita sendiri, apakah aku udah menjadi pribadi yang lebih baik atau belum? Kalau belum, ya udah stop untuk mengatakan orang lain, stop untuk mengucilkan orang lain, stop untuk merendahkan dan menghina orang lain. Sekarang aku harus bisa memperbaiki diri aku sendiri. Kelar, gampang sebenarnya, gampang. Yang bikin susah itu apa? Kemauan. Yang bikin susah itu kemauan. Saya mau nggak? Gitu. Saya mau nggak? Oh, ternyata nggak mau. Yang mau ya udah gitu. Jadi apa gitu? Nah, jadi kayak coba tingkatkan rasa kemauan kalian gitu ya.
dalam mencari hal-hal yang baru gitu, dalam mencari hal-hal yang baru, dalam mencoba hal-hal yang baru, dalam menghargai dan menerima perbedaan. Dan sebenarnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu mudah banget gitu. Coba mulai sekarang gitu, coba kita membenahkan diri kita sendiri, apa yang masih kurang, sempurnakan gitu. Apa yang udah sempurna, pertahankan gitu. Jadi jangan sibuk terlalu lu salah, gua yang benar. Gak ada, itu orang egois. Orang egois adalah orang yang nggak bisa menerima pendapat orang lain, tapi dia ingin pendapat dia diterima oleh orang lain gitu. Jadi coba stop untuk egois ya, stop untuk egois. Karena sifat egois itu bakal bisa merusak banyak hal dalam hubungan, dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan apapun gitu ya. Terus dalam pekerjaan itu juga bisa loh sifat egois itu. Jadi sebenarnya terkadang kita membutuhkan sifat egois itu, tapi kita harus bisa menetapkan gitu. Jangan sifat egois ini sebenarnya buruk. Sifat egois ini sebenarnya buruk. Gimana caranya yang buruk ini kita bisa menjadikan ke hal yang baik? Contohnya dalam hal-hal misal lu digoda sama setan nih ya, lu digoda sama setan gitu, ayo dong kita mabuk-mabukan gini-gini, lu harus bisa egois di situ. Egoisnya apa? Gua nggak mau, lu jangan paksa gua nggak mau. Itu hal buruk yang bisa kita jadikan hal yang baik gitu ya kan. Jangan lu menggunakan ayo dong kita ibadah, ayo dong kita enggak, jangan. Itu salah penetapan gitu. Hal buruk lo tetapkan lagi di hal yang buruk gitu. Jadi coba perbaiki hal yang buruk ini, jadikan itu suatu hal yang positif. Mungkin itu aja yang bisa saya jelasin, agak lebih detail lagi sedikit tentang story masa sekolah saya dan masa lalu saya, untuk tambahan dari kesaksian saya sebelumnya. Di sini udah agak lebih jelas ya, dari nama saya, asal saya, bahasa saya gitu, prestasi saya gitu ya. Jadi itu aja. Kalau misalkan ada perkataan dan ucapan saya yang salah, saya minta maaf. Saya juga manusia, kita semua juga manusia, pasti memiliki kesalahan. Cuma bagaimana dari kitanya, maukah kita untuk memperbaiki setiap harinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Ayo teman-teman semuanya, kita jadikan dari masa lalu sebagai pelajaran bagi kita. Jadikan kesalahan orang lain untuk pelajaran, untuk bisa memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo sama-sama kita menjadi pribadi sekarang, membenahkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini sampai seterusnya ya. So itu aja. Salam untuk semua sahabat-sahabat hidup bersaksi.